Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun mulai dengan pantun ya hari ini ya. Jalan-jalan ke Jakarta Selatan. Siapa mau ikut? Singgah sejenak di Manggarai. Selamat datang Kepala BSSN Bapak Lejen Purnawirawan Hinsa Siburian di Tanah Lampung, saya Bumi Jurai. Hadirin peserta kegiatan hari ini semuanya, kawan-kawan media juga, launching Computer Security Incident Response Team pemerintah Provinsi Lampung atau diistilahkan Lampung Prof CSIRT. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan Lampung Prof CSIRT ini. Semoga betul-betul membawa manfaat untuk masyarakat Lampung, khususnya karena secara umumnya karena betul yang disampaikan Bapak Kepala Badan tadi bahwa ini kejahatan atau insiden-insiden bisa terjadi bukan hanya fisik, namun kalau dulu sebutannya mungkin ini semacam ruang kayak hantu begitu. Ini nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, tapi terjadi semuanya di sana. Dan tentu kita dengan adanya perubahan ruang, perubahan yang terjadi di sekitar kita, termasuk perubahan komunikasi, publikasi, dan sebagainya, tentu kita juga harus melakukan langkah-langkah mengiring perubahan tersebut. Jika dulu mungkin orang melakukan pemberian informasi, penyampaian informasi lewat fisik, pertemuan fisik seperti ini, atau kalau mau massal di lapangan, atau kalau mau bertemu, ya rata-rata face to face. Untuk tadi kita dapat gambaran, misalkan mau melakukan brainwash bisa dilakukan di tempat yang pertemuannya. Sekarang tidak. Semuanya ruang ini bisa dilakukan pertukaran informasi, pemberian informasi, termasuk mendogma, termasuk membrainwash. Kalau itu tidak berkenaan dengan keutuhan NKRI, masih oke, masih sepanjang tidak ada kejahatan di situ. Tapi kalau sudah menyangkut keutuhan bangsa negara kita, tentu kita semua harus menjadi garda terdepan untuk keutuhan persatuan bangsa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah hari ini semakin berkembang pesat. Sejak ada pandemi 2020-2021, memang kita menghadapi situasi berat, turbulensi kesehatan yang membawa turbulensi ke semua bidang, termasuk seluruh bidang, sendi-sendi ekonomi semuanya terkena terkena bukan hanya turbulensi, terkena tsunami. Namun ada hal positif juga yang hadir. Istilahnya kalau bahasa di masyarakat itu ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya, kita ambil sisi positifnya. Salah satunya penyelenggaraan pemerintahan juga ada banyak percepatan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dulu kita rasanya nggak mungkin dalam waktu sekian untuk bisa bertemu sekian dengan tidak bertemu di satu tempat. Sekarang bisa bertemu dengan 1.000 orang dengan Zoom meeting saja. Istilahnya dari manapun, kapanpun, dengan siapapun bisa kita lakukan komunikasi ini. Tentu ini juga yang terjadi di pemerintahan dan percepatan menuju smart governance ini dihadirkan oleh COVID, karena mau nggak mau kita harus harus cepat. Di balik perkembangan TIK ini muncul juga tantangan. Salah satunya adalah keamanan cyber. Jadi potensi ancaman serangan di dunia cyber menurut data dari BSSN sendiri bahwa terdeteksi yang masuk dari luar ke dalam Indonesia sebesar 1,6 miliar sebaran serangan cyber tersebut. Nah, kita kan nggak tahu ternyata separah itu. Itu seperti di bawah tanah begitu, karena kita nggak bisa melihat dan menyentuh dan merabanya. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebaran serangan cyber tersebut bukan hanya menyasar
ke warga yang tidak berpendidikan, tapi justru tertinggi berada pada sektor akademik, artinya well educated, artinya punya kemampuan daya pikir, daya nalar yang tinggi, dari pemahamannya, dan ini sebanyak 38,03%. Ini agak anomali dari logika. Harusnya orang dengan pemahaman yang tinggi, kemampuan berpikir yang tinggi, pendidikan yang tinggi, seharusnya bisa memilah dan memilih, bisa memahaminya tidak sepotong-sepotong karena kemampuannya banyak, panjang dan luas pemahamannya. Namun faktanya menyebutkan bahwa serangan cyber tertinggi berada di sektor akademik tersebut. Dan juga sektor swasta 25,37%. Ini juga yang mencengangkan karena ada menyerang di pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, ini lebih tinggi. Ini orang-orang yang digaji oleh rakyat Indonesia, digaji oleh negara, terkena serangan cyber sebanyak 16,86%. Pemerintah pusat 8,26%, penyelenggara hukum 4,18%, dan menyerang personal 2,66%. Dari sebagian data yang kita dapat tadi menggambarkan bahwa ini bukan perkara remeh-temeh. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan seperti peretasan data, kemudian ini kan mengerikan, peretasan data kalau masuk ke pemerintahan pusat, daerah, dan seterusnya itu bukan perkara remeh-temeh, itu perkara yang mengerikan. Karena data ini aset informasi yang memiliki manfaat yang luar biasa. Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemerintah daerah tentunya juga tidak luput dari kemungkinan peretasan atau pengunduhan data itu yang bisa saja digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita tentu harus melakukan langkah-langkah cepat, efektif, efisien, dan kita tentu mendukung apa yang dilakukan oleh BSSN untuk memperkuat keamanan cyber nasional, salah satunya dengan membentuk tim CSIRT ini di Provinsi Lampung, ada Lampung Prof CSIRT, dan pada tahun 2022 ini kita terpilih dari 1 dari 7 instansi pemerintah daerah sebagai target rencana kerja pemerintah menjadi prioritas nasional pembentukan CSIRT tahun 2022. Terima kasih. Jadi pulang kampung, memikirkan kampungnya. Terima kasih. Jangan ragu-ragu, tepuk tangannya kenceng dong. Karena ini menjadi prioritas nasional 1 dari 7. Cuman saya itu ada pertanyaan di kepala saya. Ini jadi prioritas nasional 1 dari 7 ini, jangan-jangan ini memang zona yang bahaya ini. Semoga tidak, semoga ya apapun yang menjadi situasi kita di lapangan, semoga kita bisa cepat melakukan langkah-langkah untuk pengamanan cyber ini. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan baik ini juga kita harapkan kehadiran Lampung Prof CSIRT ini dapat meningkatkan pertahanan keamanan berbasis cyber di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Pada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Lampung, baik pimpinannya sampai ke bawah-bawahnya, pasukannya, jangan sampai tidak terinformasikan mengenai hal ini. Kemudian juga harus menyadari bahwa kita harus lebih berhati-hati, terutama soal data. Bapak yang saya hormati, jadi termasuk juga karena kemudahan menukar informasi, saya itu sering galau dan khawatir tentang data itu, karena sekarang ini kan lewat komunikasi jaringan seperti WhatsApp atau apa itu, lempar data itu cepat sekali. Padahal lempar file isinya data penting, misalkan nih, terutama kita sedang mau KPPS misalkan, ngirim anggaran, ngirim data untuk anggaran misalkan, atau apa, kalau anggaran masih oke lah karena itu rakyat boleh tahu, atau data yang lain yang file bentuknya gampang banget forward. Misalkan hari ini hampir seluruh partai sedang menyiapkan sipol, Pak.
itu seluruh kader-kadernya dimintai foto KTP dan sebagainya. Cuman persoalannya itu grup-grup itu istri saya sering, kalau di kami ini sering jadi orang yang tukang semprit, foto KTP tapi di-share ke grup, itu membahayakan sekali. Itu bukan remeh-temeh karena di situ berisi semua nomor pendudukan dan sebagainya, data lengkap atau ya data-data dokumen pribadi yang rahasia yang maunya karena mau mudah. Karena hari ini kan orang simple dan mudah. Jangan menyebar data orang per orang ke grup WhatsApp dan sebagainya. Ini perkara yang kelihatannya remeh-temeh tapi penting. Saya juga agak khawatir sekarang ini kalau misalkan tolong minta datanya untuk apa. Saya agak sulit dimintai data karena melihat kenyataannya hari-hari ini orang begitu cepat kirim-kirim sesuatu, sebar. Bukan hanya itu, terutama pemerintahan, karena kita pegang dokumen-dokumen negara, dokumen rahasia-rahasia penting, kita harus sangat berhati-hati hari ini. Dengan perubahan yang memudahkan kita, tapi di baliknya juga ada yang membahayakan kita. Dengan kemudahan yang kita dapat karena pergeseran cepat di dunia TIK ini, tentu juga pasti membawa sampah-sampahnya, membawa bahaya-bahayanya. Nah, itu kita harus aware dan berhati-hati. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera. Rakyat Lampung berjaya, itulah visi yang kini diemban membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan adalah misi kelima, diimplementasikan melalui program Kartu Petani Berjaya atau KPB. Penyelenggaraan program Kartu Petani Berjaya atau KPB memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dengan implementasi berupa aplikasi KPB, bertujuan untuk memberikan layanan kepada pengguna KPB, menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan informasi untuk menghasilkan keterpaduan serta keseimbangan. KPB merupakan salah satu contoh inovasi pemerintah Provinsi Lampung. Teknologi digital berupa aplikasi tentunya akan ada kerentanan terhadap ancaman insiden cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Dalam rangka upaya mewujudkan ketangguhan keamanan informasi untuk mendukung implementasi visi misi Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2022 meluncurkan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT Provinsi Lampung
atau yang disebut Lampung Prof Ciser. Program ini merupakan hasil kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Computer Security Incident Response Team Provinsi Lampung. Semoga tim ini dapat mendukung penerapan SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan lebih penting lagi akuntabel. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara dalam membentuk tim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi.